Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Ini merupakan satu lagi receiver yang mendukung IKS Forever Server keluaran dari Mediastar. Tipenya itu adalah MS4030. Untuk harganya di pasaran saat sekarang ini dijual di kisaran Rp1.500.000. Bagi yang tertarik seperti biasa, link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Untuk Mediastar ini tipenya sangat banyak sekali, beberapa di antaranya sudah pernah kita review. Mungkin saja masih ada yang belum sempat untuk menontonnya, silahkan dilihat saja videonya di channel kita ini. Ya, cocokkan saja dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Untuk Mediastar MS4030 ini resolusinya itu sudah mendukung 4K Ultra HD. Selain itu juga sudah mendukung HDR dan VP9 termasuk HEVC H265. Nah, dikarenakan ini sudah mendukung resolusi 4K Ultra HD, jadi tidak ada salahnya juga menggunakan televisi yang sudah mendukung resolusi 4K. Namun apabila televisinya belum ada tidak jadi masalah, karena ada juga beberapa yang bertanya, kalau dia 4K apakah harus menggunakan televisi 4K? Jawabannya adalah tidak. Bahkan ini masih tetap bisa dipakai dengan menggunakan televisi tabung sekalipun. Jika kita perhatikan di sini dari boxnya saja sudah kelihatan bahwasanya ukuran dari receiver ini sangat bongsor sekali, sangat besar sekali ya. Dan ini mengingatkan saya juga dengan tipe receiver IKS Forever Server sebelumnya yang juga sudah pernah kita review dengan ukuran yang kurang lebih hampir sama. Seperti Premium HD tipe 12.900 atau yang 22.900, dan itu juga termasuk untuk yang StarSat ya. StarSat yang dual tuner 90-90 itu ukurannya juga bongsor seperti ini. Untuk fitur-fitur standar sih ya, seperti yang didapatkan pada receiver yang lain, sama seperti kebanyakan receiver yang lain, bisa dipakai untuk memutar YouTube dan mendukung WiFi juga. Ini WiFi-nya ini bukan built-in ya, namun dengan menggunakan USB WiFi dongle, time shift, dan beberapa fitur yang lainnya. Secara lebih detail sebenarnya dapat kita lihat di bagian sini. Nah, ini merupakan beberapa fitur yang dimiliki pada Mediastar MS4030. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya kelengkapan apa sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan tersebut. Pertama kita mendapatkan flyer, di mana isi dari flyer ini satu lembaran kertas saja ya. Petunjuk bagian-bagian yang terdapat pada receiver, kemudian ini juga berfungsi sebagai kartu garansi. Namun yang jadi masalah itu adalah untuk klaimnya ribet. Jadi ya ada baiknya ya hati-hati aja dalam memakainya, ada baiknya menggunakan cooling pad agar lebih awet. Kemudian ini kita juga mendapatkan kabel HDMI. Untuk kabel HDMI-nya ini sama seperti standar receiver 4K yang lain, ini kualitasnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan receiver IKS Forever Server yang Full HD saja atau yang biasa ya, selain daripada yang 4K. Ini untuk kabelnya pun juga cukup tebal, walaupun pada bagian konektornya ini belum dilapisi dengan gold plate, jadi tidak masalah. Kemudian kita juga sudah mendapatkan WiFi dongle, sudah diberikan dalam paket penjualannya. Kemudian kita juga mendapatkan baterai, 2 buah baterai AAA, dan termasuk pastinya ya, kita juga mendapatkan remote control yang bentuknya adalah seperti ini. Jika kita perhatikan di sini, tombol-tombolnya itu warnanya macam-macam ya. Jadi lebih menegaskan kelompok masing-masing tombolnya, jadi lebih mudah pada saat kita mencari tombol yang ingin kita gunakan. Namun masih tetap disayangkan sekali jika saya perhatikan di sini, untuk remote control ini masih belum mendukung untuk infrared learning function. Jadi tidak bisa kita pakai untuk mengontrol televisi, sayang saja sih. Kemudian untuk baterainya itu, ya ini pada bagian belakang sesuai dengan baterai yang kita dapatkan, di mana di sini ditenagai dengan 2 buah baterai AAA. Secara quality build up harus saya akui tombol-tombolnya sangat enak sekali, sangat empuk sekali, tidak licin. Kemudian begitu juga dengan remote-nya ini, quality build up-nya pun juga sangat bagus untuk housing atau casing-nya ini. Sangat solid jika saya perhatikan, dan ini juga cukup berat. Lalu ini adalah receiver-nya, sama seperti yang sudah saya katakan tadi.
Dari boxnya tadi kita sudah bisa melihat ya bahwasanya ukuran dari receivernya pasti bongsor, dan ternyata adalah benar seperti itu. Beratnya kurang lebih ada 1 kiloan ya, mungkin ya di bawah 1,5 atau 1,3 kilo sepertinya ada. Terdapat tulisan Mediastar pada bagian atasnya ini, dan ini bukan tempelan. Kemudian ventilasi udara juga terdapat pada sisi bagian atas ya. Kemudian ventilasi udara juga terdapat pada bagian samping kanan dan bagian samping kiri juga ada ventilasi udaranya. Ini merupakan front panelnya. Nah, front panelnya ini jika kita buka, wow, cantik ya. Nah, ini ada tombol ya, semuanya ada tombol menu, kemudian tombol power, tombol channel juga ada, tombol OK juga ada. Kemudian tombol volume juga ada, juga terdapat tulisan Mediastar, dan ini juga ada tombol power. Tombol powernya ini nanti pada saat akan menyala lampunya akan berubah-ubah sesuai dengan apakah kita mendapatkan sinyal atau tidak. Kemudian di sini juga sudah ada dilengkapi dengan slot untuk kartu tayang. Jadi jika memiliki kartu tayang tinggal dimasukkan saja. Dan ini dia sudah menggunakan running tech display ya, jadi bukan menggunakan LED tech display lagi. Jadi ini teksnya berjalan seperti itu, nanti akan kita lihat. Untuk bagian bawahnya, nah ini merupakan pada bagian bawahnya, di mana di sini terdapat ventilasi udara, dan ini juga terdapat pad terbuat dari karet. Pada sisi bagian belakangnya kurang lebih bentukannya adalah seperti ini. Ini merupakan pada posisi bagian belakang, dan ini juga cukup lengkap juga ya. Di mana di sini terdapat tombol on off, kemudian port LAN, dan ini adalah untuk televisi tabung untuk AV outnya. Namun sangat disayangkan sekali untuk kabelnya tidak disertakan dalam paket penjualan, jadi ya ada baiknya dibeli secara terpisah saja, dan itu harganya paling 15.000 ya. Ini bagi yang masih menggunakan televisi tabung. USB port, kemudian ada HDMI, dan ini ada koaksial untuk audio, kemudian ini ada LNB in, dan terakhir ada port untuk RS-232. Oh iya, satu lagi, untuk USB port ini kita mendapatkan sebanyak 2 buah. Satu lagi itu pada sisi bagian depannya, dan ini desainnya keren ya. Memang sangat keren sekali desainnya, dan itu dimasukkan penempatannya itu di bagian ini. Nah itu ya, untuk USB portnya. Saya sudah coba untuk memasukkan flash disk dengan ukuran yang besar, dan itu masuk. Dan untuk penutupnya ini bisa kita tutup, jadi seakan-akan tidak ada flash disk yang terpasang. Jadi ya desain yang cukup bagus sekali. Nah ini sementara untuk video reviewnya belum bisa untuk kita buat, karena harus kita cobakan dulu untuk melihat kelebihan kekurangan pada receiver ini. Namun segera akan kita buat dan segera untuk kita rilis, sehingga teman-teman yang lain nanti bisa melihat kekurangan dan kelebihan dari receiver Mediastar MS4030 ini. Baik, demikianlah video review singkat dari Mediastar MS4030. Bagi yang suka silahkan tekan tombol like, bagi yang tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.